Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BC? Baik. Selamat siang BC. Siang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, BC bertemu lagi dengan Pak Cesar di hari ini. Kita akan belajar lebih seru lagi, namun mohon izin sebelumnya di situ ada kamera ya. Nanti Pak Cesar izin untuk merecord kegiatan kita hari ini, gitu kurang lebihnya. Meskipun demikian tidak perlu kalian hiraukan kamera, jadi kita concern fokus interaksi dalam pembelajaran. Ya, ingat ini kamera tidak perlu dihiraukan, yang penting kita belajar gitu ya. Nah, hari ini ya kita akan belajar terkait keterampilan sebagai penguat kalian untuk praktek seperti janji Pak Cesar di pekan-pekan sebelumnya. Oleh karenanya silakan ketua kelas pimpin doa. Oke, baik semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa nama sing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil Pak Cesar periksa absensi dulu ya. 11 BC ya. Aldaf ada? Aldaf, gimana kabar? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah ya. Andani Mikaela. Oke, satu kata hari ini buat Pak Cesar apa? Semangat. Oke. Aska Brahma. Hadir, Pak. Ya, satu kata buat motivasi hari ini. Motivasi hari ini Satu kata apa? keren, semangat, keren. Keren. Oke. Aska. Kalista Heavy Aurelia. Ya, apa satu kata penyemangat hari ini? Semangat doang, dua kata. Oke. Cikwita Anindya. Ya. Satu kata. Berwarna. Oke. Diesel. Diesel sakit apa ya? Demam ya kemarin ya. Oke, semoga Diesel kita doakan nanti lekas membaik ya. Amin. Emir Kans. Hadir. Ya, satu kata Emir untuk hari ini. Senang. Senang. Oke. Farani Kapin kan? Ya, satu kata. Solid. Oke. Gesan. Hadir. Gesan satu kata. Satu kata hari ini berproses. Berproses. Oke. Irfi Aufa. Hadir, Pak. Ya. Satu Satu kata. kata. Ngantuk. Ngantuk. Ya, ternyata dia ngantuk ya. Oke, nanti bisa cuci muka. Kayla Putri. Apa? Tersenyum. Oke. Meilani Fajriatu. Ya, satu kata. Gembira. Oke, Muhammad Nadif. Bismillah. Bismillah. Muhammad Rizal. Bahagia, Pak. Bahagia. Nadine Safira. Hadir, Pak. Satu kata. Bahagia. Bahagia. Oke. Raihana Nabila. Hadir, Pak. Semangat. Semangat. Oke. Sadra Kotaro. Hadir, Pak. Satu kata. Fokus, Pak. Fokus. Oke. Alhamdulillah, harapan-harapan kita aplaus buat kita semua. Ya. Jadi Pak Cesar sangat mengapresiasi semangat-semangat kalian tadi ya, walaupun ada Irvi yang sedang ngantuk. Ya, mudah-mudahan hari ini nggak bikin Irvi ngantuk gitu ya. Oke, sesuai dengan kemarin yang Pak Cesar sampaikan ya, modulnya udah di-download di Bismart? Udah ya? Sudah ya, download di Bismart ya. Jadi kita akan bahas terkait dari modul yang Pak Cesar share ya. Nah, di sini ya kita coba belajar tentang kemampuan syuting ya.
Ini keterampilan paling dibutuhkan. Ada yang tahu apa? Yang udah baca modul katanya udah nih ya. Angle. Apa? Imajiner. Garis imajiner. Ya, garis imajiner ya. Jadi kita coba mau bahas garis imajiner. Nah, di sini kalau kalian lihat ya bahwa hari ini target kita yaitu nggak tembus ya. Oke, hari ini target kita terlihat semua? Terlihat? Ya. Jadi hari ini target kita adalah menjelaskan fungsi kegunaan blocking pemain dan garis imajiner dalam penyutradaraan ya. Lalu ada menyusun perencanaan penerapan blocking pemain dan penerapan garis imajiner. Kemudian ada mengidentifikasi prinsip 180 derajat dalam pengambilan gambar dan mampu membedakan area aksi ya 180 derajat yang benar dan area terlarang. Lalu kemudian tentunya dalam suatu skenario adegan. Nah, di sini menjelaskan dampak pelanggaran garis imajiner. Ya, kayaknya istilahnya asing nggak sih menurut kalian? Cukup asing. Asing ya, garis imajiner. Kalian pernah lihat sebuah film ketika ada adegan dua orang berdialog? Ternyata ketika diambil proses gambar sedemikian rupa, lalu dilakukan editing sedemikian rupa, ternyata yang antara dua orang A dan B ya, yang saling berdialog, ternyata ketika diedit yang A madepnya ke sana, yang B juga madepnya ke sana. Ketika diedit. Pernah nemuin praktek kalian sebelum-sebelumnya pernah ada pengalaman seperti itu? Pengalaman kesalahan dalam blocking kamera, blocking pemain? Ada? Ya, Gesan, apa pengalamannya? Boleh nggak apa-apa, silakan aja ceritakan. Pengalaman blocking pemain. Ini sih Pak, Kesalahannya. Saya jadi sutradara, itu saya kurang mampu dalam memahami blockingan itu, jadinya saya masih terlalu kasar buat ngarahin, konsepnya terlalu kasar buat ngarahin talentnya gitu, jadi nggak sesuai sama aturannya gitu. Oke, jadi masih dalam directing pengarahannya ya, talentnya ya. Jadi tidak kurang sesuai ya. Tentunya posisinya ya berarti letaknya. Oke, yang lain? Ya, ada? Ya, pengalaman Gesan akan sama-sama menjadi pelajaran buat kita semua ya, diskusi buat kita semua. Yang lain ada? Belum. Ya. Nah, sticky notes ya udah ya, Pak Cesar bagi tadi, nanti gambarnya nanti aja ya. Gambarnya nanti aja ya, diinin dulu. Kita coba concern ke diskusi kita ya. Ada pengalaman kesalahan blocking, bingung ya? Ada yang kenal istilah apa sih garis imajiner? Apa? Belum? Nggak tahu. Aska? Ada yang punya pendapat? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Ternyata wah bingung ya? Ya, bingung. Oke. Lalu Pak Sesa tanya gini deh. Ketika kalian syuting, pernah nggak kalian bingung mau mulai naruh kameranya dari mana? Pernah. Pernah. Aska pernah? Seperti itu. Boleh diceritakan pengalamannya? Pokoknya Pak itu pas syuting apa ya? Pokoknya waktu kelas 10 itu mau syuting buat pelajaran apa high school, terus nggak tahu waktu itu baru pertama kali banget. Bukan pertama kali buat megang kamera, maksudnya pertama kali buat bikin kayak video kayak gitu tuh saya bingung mau mulai kamera dari mana. Oh, naruh mulai kameranya dari mana? Iya. Terus shot-shot berikutnya letak kameranya bisa ditentuin? Bingung juga. Masih bingung. Bingung juga. Ada yang pengalaman Aska juga sama? Iya. Sama saya juga. Sama Nadif juga. Oke. Nah, hari ini ya kita coba ngomongin garis imajiner. Ya. Nah, apa sih garis imajiner? Ya. Nah, nanti ini akan kita diskusikan dan insya Allah di akhir jam Pak Cesar kita
paham terkait itu. Oleh karenanya di sini sekali lagi Pak Cesar tegaskan bahwa yang pertama target kita di hari ini kalian paham terkait dengan fungsi kegunaan blocking pemain ya dan garis imajiner dalam penyutradaraan, lalu kemudian kalian mampu menyusun perencanaan, ini penting ya. Menyusun perencanaan dalam penerapan blocking pemain dan penerapan garis imajiner. Nah, apalagi kan kalian nanti mau lomba ya, mau syuting ya, udah mendekati masa produksi. Nah, ini sangat wajib teramat untuk dipelajari dan dikuasai ya. Lalu berikutnya mengidentifikasi prinsip 180 derajat ya. Dengan kalian tahu prinsip 180 derajat, insya Allah kalian ngerti apa Pak? Ngerti ngambil gambar gimana posisinya di mana aja gitu. Dan kalian insya Allah itu tidak akan sulit ya. Lalu kemudian mampu membedakan mana sih posisi yang boleh ditaruh, boleh ngambil gambar di posisi di mana aja dan mana yang tidak boleh gitu. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas ya. Lalu kemudian, nah ini yang paling penting, menjelaskan dampak pelanggaran penerapan garis imajiner ya, konsekuensi visualnya seperti adanya jump cut ya, lalu kemudian membalikan posisi, disorientasi eyeline. Nah, Pak Cesar harap nanti di hari ini kegiatan kita nanti kita ketemu masalah kalian nanti mengalami masalah tersebut sehingga bisa kita diskusikan. Lalu kemudian terkait dengan yang tadi ya dampak pelanggaran. Nah, di sini Pak Cesar ada pertanyaan ya. Sebagai di awal, bagaimana cara pertimbangan ya atau mempertimbangkan yang kalian lakukan dalam menentukan blocking pemain atau pemeran film pada saat syuting. Nah, seperti Aska tadi ya, gimana caranya? Ada yang mau berpendapat? Nadif, Emir, Nadine, Nadif, cara menentukan blocking pemain. Gimana? Caranya gimana menurut kalian? Gimana? Bingung? Bingung. Wah, ini nih banyak yang bingung ya. Nah, Pak Cesar ngasih contoh satu video gini. Mohon disimak. Ini ada video film. Tolong diperhatikan kalau Pak Cesar ulangi berarti di situ ada kesalahan. Kesalahan blocking. Ya, tolong diidentifikasi ya. Mohon disimak ya. Ya. Ada yang bisa nangkap? Bayangan. Oh, berbalik Pak. Berkaitan blocking pemain. Ya gimana, Irfi? Diulang lagi, Pak. Sih, Pak. Irfi berbalik gimana? Jadi kan ibunya jalannya ke sini, terus tiba-tiba pas ke Oh iya kasur iya ke iya. sini. Yes. Bener. Kita applause buat Irfi ya. Oke. Itu salah satunya kesalahan blocking pemain atau penempatan kamera, kesalahannya itu. Jadi mengganggu. Ya. Jadi gimana Irfi, boleh dijelasin lagi dia harusnya bagaimana? Tadi tuh si ibunya kan jalan ke kamarnya tuh kan begini ya. Terus pas di kasur tuh jadinya kayak Balik lagi. balik lagi gitu. Balik lagi. Ya, ini kesalahan ya. Nah, ini maksudnya Irfi. Mundur ya sebelumnya. Nah, ini salah satu kesalahan ya, kesalahan dalam blocking ya, blocking pemain yang hari ini insya Allah akan kita bahas ya. Nah, di sini ya kembali lagi Pak Cesar di modul materi yang Pak Cesar share ya, kita akan bahas itu dan kita akan praktekkan itu. Sekarang Pak Cesar tanya satu kali, yang udah kenal istilah garis imajiner siapa? Nggak ada. Oke, belum ya.
Oke, kalau begitu Pak Cesar, kalau belum ada berarti Pak Cesar akan jelaskan dulu, ya. Jadi Pak Cesar jelaskan dulu terkait dengan materi garis imajiner, ya. Oh, ini sebentar. Boleh Pak Cesar minta bantu, Emir boleh dioperasin tuh nggak bisa ya? Boleh Pak Cesar minta tolong di situ. Ya diminta Pak Cesar minta tolong di scroll ya, di scroll ya. Nah ini yang tadi ya. Oke, boleh dikebawahin ya. Oke, untuk memahaminya maka Pak Cesar berikan waktu praktek. Praktek. Kita akan praktek. Yes. Ya. Pak Cesar punya 4 kelompok. 4 kelompok. Udah ada kelompoknya. Oh, udah. Iya, udah. Kelompoknya udah ada di sini. Bingung. Ya. Tadi Pak Cesar bilang apa? Cluenya Kelompokan lah. Tempat duduk menentukan prestasi. Iya betul. posisi menentukan Prestasi. prestasi. Ya. Emir. Boleh dihitung 1 sampai 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 1, 2, apa? Yes. Kita udah ada kelompok ya? Sudah kan? Sudah kan? Sudah ya? Ya. Posisi menentukan prestasi. Oke, ya. Boleh. Udah tahu ya? Berarti ya. 1 2 kelompok 1, boleh angkat tangan kelompok 1. 1 angkat tangan 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Apa sih 1? Kayaknya 1 kocak. Ya, 1 2 3 4 1. 1 tuh 2. Kayaknya 1, 3. 1 2 3 4 1 2 3 4. 1 2 3 4 itu. Ya, 1 siapa aja? Oke. Tuh 2 3 4. Kelompok 2. Ya. 2. Gua masker. Tuh, Mau dong, 3 Oke. 4. Anda ya, Anda. Kelompok 3. Ya. Anak, Bos. Tuh, 2 3 4. Kelompok 4. Yes. Ini kelompok 4. 1 Oh, 2 udah ini 3, udah ada 4. kita oke nih. Oke nih, ada oke. Posisi menentukan prestasi. Ya, tadi udah pasti stimulus, nyaman Pak. Ya. Oke, ya. Coba BC ya. Boleh langsung, yuk digabung 1 1 2 3 4. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Ayo silakan. 1 disimpan. 1 jangan sampai hilang. 1 2 3 4. Silakan. Ya. Boleh. Ya. Kelompok 1 di sini boleh. Enggak, berhadapan. Kalian kan kelompok 4. Nah, geser sini. Ini geser. Kelompok 4, geser. Ya. Kelompok 1. 1. Ini 1 nih. 1. Oh, Emir di sini. 1 2 3. Ayo 1 sini. 2. Madep Pak Cesar dulu semuanya, boleh? Ya. Ini 4 orang geser dikit. Ya, dapat. Ini kelompok 4, kelompok 3 boleh? Aska di situ. Tuh 2 3 4. Oke, kelompok 2. Tuh 2 3 4 ya? Ya, mantap. 4. Oke, tuh 2 3 4. Sip. Ya. Nah, di sini ya, lihat boleh kalian akses gadget kalian ya di modul tersebut ya, dilihat. Nah, di sini ada soal. Soalnya adalah
pelajari naskah film super pendek. Wow. Ya. Setiap kelompok dapat memilih satu naskah yang akan digunakan. Note, satu naskah digunakan oleh 2 kelompok. Jadi artinya nggak boleh ada 3 kelompok dalam satu naskah. Oke. Naskah terlampir pada bagian D. Ya. Buatlah rumusan blocking pemain ya berupa perencanaan floor plan. Boleh dibuat secara manual atau digital. Ya, perencanaan floor plan. Nah, lalu kemudian lakukan hasil penerapan blocking yang sudah direncanakan ke dalam proses syuting. Ya. Lakukan hasil penerapan blocking yang sudah direncanakan dalam proses syuting. Presentasikan hasil praktik film super pendek Anda. Kemudian Anda diminta untuk menjelaskan poin A sampai E di bawah ini sesuai berdasar pada hasil pengalaman praktek Anda. Ya. Nah, dengan menjelaskan sebagai berikut. Nah, jadi ini yang harus kalian jelaskan. Penjelasannya berdasarkan pengalaman Kita praktek. Bukan berdasarkan harus berdasarkan apa? Praktek, pengalaman. Apa yang berdasarkan pengalaman Pak? Dijawab seperti apa? Yang pertama, fungsi kegunaan blocking garis imajiner dalam penyutradaraan. Setelah kalian melakukan praktek, ternyata apa sih fungsinya? Oke. Jelas ya? Berdasarkan kalian ceritakan berdasarkan pengalaman. Terus kemudian perencanaan dalam penerapan blocking pemain dan penerapan garis imajiner. Gimana sih perencanaannya? Terus kemudian identifikasi prinsip 180 derajat dalam pengambilan gambar. Jadi silakan diidentifikasi. Lalu kemudian membedakan area aksi 180 derajat yang benar dan area terlarang, sisi seberang garis. Aduh, ini kalian pusing karena banyak belum tahu ya. Nggak apa-apa. Terus kemudian dampak pelanggaran penerapan garis imajiner sebagai konsekuensi visual. Makanya tadi Pak Cesar himbau di awal, mudah-mudahan kalian dapat ini. Wah, Bapak mah ngedoain kita salah. Karena dari kesalahan kita dapat belajar. Betul. Tapi kalau nggak dapat ini semua berarti kalian sudah hebat. Amin. Gitu. Ya. Oke ya. Nah, lalu berikutnya lakukan kegiatan praktik ini secara kreatif, nalar kritis, dan kolaboratif. Ya, jadi sesuai dengan kelompok yang udah ada. Ya. Oke. Ke bawah. Ke bawah. Ada materinya, tenang. Ada materinya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, ya. Di modul itu udah ada materinya, ya, di LKPD. Nah, di ini ada materinya. Coba boleh di ke bawah lagi. Ya, apa itu garis imajiner? Nanti tinggal dibaca aja ya. Gitu ya. Terus kemudian bagaimana konsep aturan? Terus ke bawah lagi boleh. Bagaimana garis imajiner bekerja? Nah, ya. Contoh sederhana. Nah, dalam sebuah adegan di mana Maman karakter ya dan Bejo duduk berhadapan, ya. Jika Anda menempatkan kamera di sisi kanan garis imajiner, Maman akan selalu berada di sisi kiri bingkai dan Bejo di sisi kanan. Ini maksudnya sisi kiri, ya ini sisi kanan, gitu ya. Nah kalau Maman berada di sisi kiri, Maman di sini, maka idealnya ketika next shot ganti shot, si Maman harus ada di kiri. Jelas ya. Kalau Bejo di kanan, mau nanti shotnya kayak gimana, next shot, Bejo harus ada di kanan. Paham ya? Oke. Ketika Anda beralih ke shot Maman akan tetap di kiri bingkai. Nah tadi. Atau ke Bejo akan di kanan bingkai. Nah, apa yang terjadi jika dilanggar? Nah, ada namanya crossing the line. Cross line. Orientasi ruang berbalik. Nah, jadi yang tadi orientasi berbalik. Yang tadi pengalaman Irvi tadi lihat di video ya, Irvi ya. Oh iya, Pak. Yang lihat di video. Jadi ada orientasi ruang berbalik. Kayak tadi tuh, kalau salah. Berbalik. Ya, penonton akan melihat karakter yang sebelumnya berada di kanan tiba-tiba muncul ada di kiri. Ya, atau yang tadinya dia mau pergi atau masuk tiba-tiba kok dia keluar, balik lagi. Ya. Atau ketika orang atau di adegan film ternyata balapan motor, ini kok kayak seolah-olah akan beradu ketemu di titik mana? Ngerti gak maksudnya? Karena kesalahan crossing the line itu tadi. Orang yang kejar-kejaran naik kuda, ya, adegan kejar-kejaran naik kuda, gitu, dia akan seolah-olah mau beradu karena kesalahan tadi.
berbalik. Orientasi berbalik. Jadi ruang akan berbalik. Nah, itu yang tadi kalau misalkan kalian melanggar garis imajiner. Nah, sehingga membuat penonton jadi bingung, nih gimana sih maksud ceritanya, katanya kejar-kejaran. Kok ini sama bakal ketemu? Jelas ya? Jelas. Nah, di sini ya, sehingga mengganggu alur cerita. Kapan melanggar garis imajiner, Pak? Garis imajiner boleh dilanggar? Boleh. Ya. Nah, nanti silakan dibaca kenapa boleh. Boleh dikebawain lagi? Boleh. Nah, untuk memahami biar kalian nggak bingung-bingung banget di praktek ini, Pak Cesar akan berikan contoh dari studi kasus naskah berikut ini. Nah, ini ada judul naskah film Koridor yang Tenang. Koridor yang Tenang. Boleh dibantu baca sinopsisnya, Gesan? Sinopsis. Ya. Seorang siswa Rio sedang duduk tenang di koridor yang sepi, tenggelam dalam bukunya. Tiba-tiba sekelompok siswa lain berlari melewati dia yang dengan berisik. Kehadiran mereka sangat mengganggu ketenangan Rio sebelum ia kembali fokus pada bacaannya. Oke. Ke bawah. Ya. Oke, lokasi. Ya, oke. Nah, di situ naskahnya boleh dibaca. Scene 1. Scene 1, interior koridor sekolah siang. Koridor sepi, Rio duduk di pinggir koridor membaca buku. Boleh dikebawain? Rio dalam hati. Wah, seru banget ini ceritanya. Siswa 1, ayo cepat. Siswa 2 tiba. Ketawa. Rio sedikit mengangkat pandangan dari bukunya, terganggu sesaat. Rio menghela nafas pelan lalu kembali duduk ke bukunya, melanjutkan bacaannya. Ketenangan kembali di koridor. Tamat. Super pendek. Cerita super pendek ya. Nah, ayo kita bahas. Nah, bawah lagi. Ayo kita bahas naskah di atas, Koridor yang Tenang. Ini buat nentuin garis imajiner kan? Ya, oke. Nah, setelah diurai ternyata ada shotnya itu ada 4 shot ya. Yang pertama ya di sini garis imajiner sebuah ketika ngomongin memvisualisasikan satu koridor, Rio duduk di pinggir koridor lagi baca buku, maka garis imajiner sebuah garis lurus yang memisahkan Rio dari bagian tengah koridor tempat siswa berlari. Nah, seperti apa ntar kita bahas. Ya, kamera akan tetap di sisi garis tempat Rio berada. Apa sih Pak garis? Nah, ntar kita bahas. Shot 1, medium shot. Kamera menyorot Rio yang duduk tenang, matanya tertuju pada buku, ia terlihat fokus. Nah, ini kebutuhan shot 1, medium shot. Ya, terus kemudian Rio dalam hati, wah ini seru banget ceritanya, ke bawah lagi. Nah, shot 2, close up. Close up, kenapa close up? Karena kamera fokus pada ekspresi Rio yang menikmati bacaannya. Lalu terdengar suara langkah kaki terburu-buru, gitu ya. Nah, terus kemudian, di sini garis imajiner dilanggar ketika kelompok siswa berlari melewati Rio karena kamera bergerak melompati garis imajiner dan Rio ke sisi tempat mereka berlari, menunjukkan perbedaan kecepatan, ada gerakan ya. Shot 3, wide shot. Kamera menyorot kelompok siswa yang berlari cepat dari posisi Rio melewati Rio yang duduk, mereka berisik dan tertawa. Oke, ke bawah lagi. Ya. Nah, di sini Rio mengangkat pandangan terganggu. Shot 4, kamera kembali ke sisi garis imajiner menyoroti Rio, kelompok siswa sudah berlalu. Nah, Rio menghela nafas pelan, lalu kembali menunduk ke bukunya, melanjutkan bacaan ketenangan kembali di koridor. Oke, ke bawah. Nah, untuk membahas, ayo perhatikan floor plan berikut ini. Jadi floor plan adalah rencana. Rencana apa? Blocking pemain, blocking kamera. Iya, benar, blocking kamera, blocking pemain. Ya, karena ada gambar kamera, makanya blocking kamera. Ada gambar pemain, blocking pemain. Gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kita mau lihat berdasarkan permintaan 4 shot tadi, ya, maka seperti ini. Boleh agak dikebawahin dulu. Lagi. Ya. Ini Rio. Ya. Ini Rio. Kamera 1 permintaannya adalah medium shot yang tadi tuh. Kamera 1. Nah, kan ada garis, ini garis. Artinya apa? Artinya coba Pak Cesar mau tanya Aurel. Andai kata Aurel ini adalah kamera, mata Aurel kamera, mana bagian yang tidak terlihat oleh Aurel saat ini? Bagian yang tidak terlihat oleh Aurel. Belakang. Sejauh apa? Samping sini masih kelihatan sama Aurel? Samping dari sini. Samping sini. Kelihatan ya? Ke belakangnya kelihatan nggak?
Enggak. Namanya tadi pengertiannya garis imajiner adalah garis semu. Semu kelihatan nggak? Yang namanya semu kelihatan nggak? Enggak. Yang namanya semu nggak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan itu namanya garis imajiner. Jadi kalau garis imajiner aturannya adalah ya ketika udah ngeset kamera maka di belakang ini adalah area aman. Di depan ini area yang nggak boleh. Nah masalahnya lensa kamera itu kan optis ya, dia bisa nge-zoom in out, dia bisa cakupannya yang padat, agak lebar dan sangat lebar gitu kan? Ya. Nah kalau ketika kamera itu melihat ternyata medium shot, ya maka cakupannya medium shot kecil garisnya. Tapi kalau dia long shot agak lebar. Ngerti gak Mas Cesar? Paham ya? Nah, garis yang tidak terlihat itu namanya garis imajiner. Nah, kalau kita analogikan, nah kurang lebih seperti ini. Ini namanya garis imajiner. Kelihatan nggak? Ini namanya garis imajiner. Nah, garis imajiner. Ya, ini Rio, nih siswa 1, 2, 3, 4 lari ke sini. Ya, maka ini area aksi. Karena kameranya di sini. Ini area aksi. Kaidah 180 derajat ini. Karena kalau full itu namanya 360. Berarti kalau 180 adalah setengah. Ya. Nah, setengah ini adalah area aksi. Area aksi itu terserah kalian mau kameranya di mana. Yang penting ini areanya. Jelas? Terus kalau di sini apa, Pak? Nggak boleh. Kenapa, Pak? Nggak boleh? Karena garis imajinernya di sini. Udah dibentuk di awal di sini. Di sini boleh Pak, boleh. Yang tadi Aurel kelihatan sebelah sini, oh, masih bisa lihat Pak, masih boleh. Kalau udah kelihatan kesininya, jangan. Berarti itu udah kena garis imajiner. Ini imajiner, ya. Nah ini tadi permintaannya, shot 2 close up. Pak boleh dari sini nggak close up? Boleh nggak menurut kalian? Boleh nggak? Close up dari sini boleh nggak? Kan di sini close up. Kalau close up dari sini boleh nggak? Boleh. Kalau dari sini boleh nggak? Boleh. Dari sini? Nggak. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kena garis imajiner. Ya, boleh dikatasin area terlarang. Jadi udah kelihatan. Misalkan Pak Cesar di kamera nih, mata Pak Cesar kamera, maka Pak Cesar cakupan Pak Cesar segini, itu kelihatan tuh. Jadi kamera itu boleh ke belakang sini boleh. Kalau ada kamera dari sini itu salah, karena kena masuk dalam garis imajiner Pak Cesar. Di sini apalagi, nih di sini nih, di tempat Aurel apalagi, nggak boleh. Nah masalahnya di shot 3 ini dilanggar, dilanggar. Coba ke bawah lagi. Nah dilanggar. Di shot 3 ketika adegan si Rio ngeliat orang-orang itu lewat gitu, boleh nggak menurut kalian? Boleh nggak? Kenapa nggak? Apa ya? Kenapa nggak? Ini mainan Pak Cesar nih. Kenapa nggak? Bentar. Kenapa? Karena kena garis imajinernya. Karena kena garis imajinernya. Karena kena Garis imajinernya. garis imajinernya. Oke. Yang lain? Nggak tahu, bingung. Boleh dikatasin atas lagi, kita agak ngulang ke materi berarti. Ngulang ke materi. Lagi atas di materi. Atas lagi, atas. Op, bawah dikit. Apa yang terjadi di langgar? Tadi udah kita bahas ya. Kapan melanggar garis imajiner? Meskipun disarankan mengikuti aturan ini, ada kalanya garis imajiner sengaja dilanggar. Boleh nggak? Boleh. Boleh dilanggar Pak? Boleh. Asal apa? Asal punya tujuan.
Kalau tidak punya tujuan maka ya nggak boleh. Lah tujuannya apa Pak? Ya kalau di sini karena kan kalau misalkan dilanggar ya tadi ya nggak nyaman dan sebagainya, mengacaukan situasi. Ke bawah lagi ke gambar tadi, ke gambar ya. Nah kenapa Pak boleh dilanggar? Karena kamera menjadi si Rio. Nggak lihat ya? Rio di sini kamera. Jelas? Jadi gitu boleh Pak? Boleh. Berarti kalau misalkan di andai kata di sini Rio terus kamera di sini, boleh nggak? Nggak. Nggak. Karena nggak punya tujuan. Jelas? Sampai sini jelas ya? Mudah dipahamin? Oke, ke bawah. Ke bawah lagi. Enggak, atas sedikit. Atas sedikit. Ya, nah ini udah pasti saya jelasin ya. Ini namanya ke atas lagi. Ini namanya kaidah 180 derajat. Ini sebenarnya salah nih pasti harusnya segini nih. Ini karena gambar ininya aja nih. Harusnya setengah dia. Karena nggak muat. Kalau pasti saya gedein ntar kepotong. Nah, jadi di sini kaidah 180 derajat. Ini kamera ini boleh. Ini namanya area aksi. Line of action. Area aksi itu boleh kalian naruh kamera dimanapun, tapi punya rumus, nge-cross. Kalau objeknya di kanan berarti ngambilnya dari kiri, kanan Pak Cesar ya, kanan Pak Cesar. Kalau kalian di kiri kan ngelihatnya ya. Kalau misal objeknya di sini berarti kamera dari sini, nge-cross. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita ke bawah. Ya. Tips praktis untuk latihan. Nah, gunakan tanda fisik untuk latihan. Gunakan selotip atau tali di lantai untuk menandai garis imajiner. Ini akan membantu pemain atau juru kamera biasanya blocking gitu X. Ya, memahami batas area kerja. Lalu berikutnya lakukan shot reverse shot. Nah, ini juga penting. Ya, praktekkan pergantian shot dari satu karakter ke karakter lain. Selalu dari sisi yang sama dari garis imajiner. Jadi kalau misalkan kalian mainnya di kiri, US kiri aja. Nih, coba balik ke gambar. Maksudnya kiri kanan tuh gini. Ke gambar Emir. Atas lagi, Min. Nah, maksudnya kiri kanan begini. Kamera ini kamera. Kalau misalkan posisi kamera masternya di sini, maka ini akan menentukan kiri dan kanan. Jelas nggak? Jadi kalau kalian ngambil gambarnya di area kiri sini, ya sudah ke area sini aja. Area kanan aja. Jadi kiri dan kanan. Karena kameranya seperti ini. Jadi kalau udah di kiri aja, kanan aja. Jangan kalian nge-cross. Jangan kalian nyebrang. Ini nyebrang nih ke line of dari area aksi ke area terlarang. Itu nyebrang nggak boleh. Nanti orientasi berbalik yang tadi Pak Cesar bilang. Gitu. Oke, ke bawah lagi. Ya. Ke bawah. Silakan. Pak Cesar punya 2 cerita, 2 naskah. Udah dibaca belum? Ada rumus rahasia. Ada ini naskah super pendek yang pertama. Ada yang kedua itu boleh dibawahin. Bawah. Bakso versus bekal. Silakan dipilih. 1 menit cukup buat nentuin. Ingat, tidak boleh 3 kelompok 1 naskah. 1 naskah 2 kelompok. Udah siap? Kita mulai. Dimulai dari siapa dulu? Kelompok 1. Dari sini. Pak, dia udah dulu nih. Pak, dari sini, Pak. Apa? Yang apa? Naskah 1. Ya, rahasia. Rumus rahasia. Oke, sisanya berarti bakso versus bekal. Ya. Udah masuk bekal dong. Cuek. Ngapain pilih-pilih? Bakso versus bekal. Ya, berarti ini
Ada pertanyaan? Bakso. Boleh, silakan 5 menit kalian buat lingkaran, diskusiin dulu buat perencanaannya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Coba Mir balik lagi ke garis Mir balik ke atas dah, yang garis imajiner itu. Iya dah, balik dah. Nah, Nah, Pak, saya masih kurang paham gini Pak. Ini kan garis imajiner, misalkan si Tio ini kan di tengah nih, ya kan? Misalkan dia madepnya madep sana, ya kan? Nah, kamera nih yang tadi area aksi tuh yang depannya si 180 ke depannya Leo atau 180 ke belakang? Yang area aksi. Yang area aksi itu pokoknya di kamera, kamu naruh kamera pertama di mana? Misalkan saya naruh sini. Nah, itu Area aksi ini. area aksi ke belakang berarti. Kan kameramu di sini madep sana kan? Iya. Kameramu di sini madep sana, arahnya ke sana kan? Arahnya ke sana. Iya kan? Iya. Ya kan, nah maka belakang itu area aksi. Hah? Gimana? Ulang. Kan kamera, misalnya saya di sini nih. Kamera di sini. Kamera. Saya, maksudnya kamu itu talent. Iya. Talent. Oke, talent. Berarti Terus kan nyarut saya kan. kamera di posisi, oke, kamera Pak Sisar. Kameranya di mana? Ini Kameranya di mana? Geser kamera madep ke saya nyarutnya. Oke, gesan kamera. Kamera nyarut saya. Oke. Ah, itu Nah, area aksi. pertanyaannya apa? Area aksi. Area aksi adalah di sini. Samping gesan. Sini. Nadine sana. Nah, itu area aksi. Jadi apa yang dilihat gesan? Itu area aksi. Maka itu area terlarang. Oh. Area aksi itu area clear area kan, Pak, maksudnya? Berarti dia harusnya di belakang ini dong, belakang gesan. Kalau mau ngurusin area terlarang berarti gimana? Oh, iya. Oke. Berarti Tepuk 3. Semangat. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Ya, kita konsentrasi. Jadi oh, berarti acuan pertama tuh dari si kamera pertama itu. Oh. Oke. Si saya ngikut di belakangnya. Oh, oke, paham. Saya paham. Oke. Sama satu lagi. Yang kiri sama yang kanan. yang kiri dan kanan kenapa? Kiri dan kanan kenapa? Tadi saya agak skip penjelasan Bapak tentang yang main kiri, kalau main kanan dari awal main kanan dulu. Oke. Nah, itu. Coba BC, ini ada pertanyaan baik ya. Ada teman-teman kita. Coba ada teman kita yang bingung area kiri dan kanan. Boleh kita simulasi kiri dan kanan? Ya, boleh, Pak. silakan. Simulasi aja, Pak. Boleh Gesan, Pak Sisan minta bantuan, Aska minta bantuan, Nadine minta bantuan, Andien minta bantuan. Kalah biarnya sendiri. Ya, oke. Aksinya adalah Nadine dan Andien boleh berdua di sini menghadap mereka. Nah, adegannya 3/4 berhadapan dialog. Yes. Yang ditanya area kiri dan kanan, gitu kan? Area kiri dan kanan. Oke. Gesan pinjam pasti sini. Gesan sama Aska, ya. Oke, sama Nadif boleh. Sama Nadif. Nadif di tengah aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nadif di tengah. Jadi Nadif ini kamera pertama. Saya diri. Yes. Di sini. Ya, oke. Di sini. Nah, ini kamera pertama berarti melihat begini normal ya. Yang ditanya adalah kiri dan kanan. Paham ya? Kiri dan kanan. Kalau ngambil gambar Nadine dari kiri, dari sini, ya, paham ya? Dari kiri Nadine kan, bener kan? Ya bener di sini. Iya. Bener kan? Iya. Kiri Nadine. Maka harus dari kiri terus, konsisten. Jangan sampai dari sini. Kanannya Nadine. Jelas? Jelas. Oke. Begitupun juga dengan Aska ke sana. Kalau Aska udah dari kanannya Andien, kanan Andien, maka dia jangan dari kiri. Nanti berikutnya, shot berikutnya harus tetap dari kanan. Mau sebelah sinian dikit kek nih. Kan tadi satu di sini nih, udah, ya kan? Satu di sini udah. Pak, saya boleh gak dari sini, Pak? Dari sini. Boleh. Karena masih area kanan.
Ya. Andin. Boleh, karena masih area kanan. Kanan Andin. Paham nggak Mas Pak Cesar? Paham. Kan. Ingat loh, karena targetnya si kamera Aska adalah Andin. Iya. Maka kalau udah kanan Andin, konsisten. Andin aja gitu. Kanan aja. Kanan aja. Paham ya? Andin aja berarti. Sampai sini jelas nggak? Sampai sini jelas ya? Andin di tengah tuh. Di kanan. Nah, kalau di sini konsisten tetap benar di tengah. Jelas? Jelas? Tapi posisinya tetap di gimana ya? Ya yang ngelewatin garis imajiner itu kan. Ya. Nah, garis imajiner mana, Pak? Garis imajiner adalah ketika begini nih. Set. Iya. Ini garis imajiner. Ini garis imajiner tuh. Iya. Garis imajiner. Terus kemudian ini adalah garis ngebelah dua. Garis ngebelah dua. Ini area terlarang, ini area line of action. Ini terlarang. Karena langsung dibagi dua tuh. Seret. Jelas nggak? Iya. Oke. Garis imajiner adalah garis semu. Kelihatan nggak garisnya? Enggak kan? Enggak kelihatan kan? Ya. Nah, jadi ini ngebelah gitu. Ini area terlarang, berarti nggak boleh nih netot nih di sini nih. Boleh Ustaz. Ya. Paham ya? Ini line of action. Jadi mau kamera kalian di mana silakan. Yang penting konsepnya adalah nge-cross. Oke, Pak. Oke. Udah jelas? Jelas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan diskusikan 5 menit buat perencanaan langsung syuting. Antara dua kelompok kolaboratif. Enggak, satu. Nah, boleh dikebawain Emir, maaf, pasti saya masih minta tolong. Boleh dikebawahin, bawah. Sumpah ini kan di sini dong. Bawah. Gua mau kedengeran satu tuh. Berarti bikin ini. Bawa naskah. Kita di Oh, di atas. Maaf. Masih set. Emang bocah. serius berarti di sini. Iya. Nah, ini. Oke. Oke, nanti isi ini ya, judul filmnya apa, kelompok, ke bawah. Laporan hasil praktek, fungsi yang tadi, perencanaan blockingnya, lampiran gambar perencanaan floor plan. Terus ke bawahnya lagi screenshot lampiran gambar hasil praktek untuk identifikasi prinsip 180 derajat yang kayak tadi. Ya, screenshot lampiran gambar hasil praktek. Berarti hasil praktek. Oh iya. Video, film, Videonya tapi di screenshot. Yes. Di screenshot ya. Nah, terus kemudian gambar lampiran hasil praktek menjelaskan area aksi dan area terlarang. Jadi pasti saya mau lihat. Terus gimana Pak cara nge-screenshotnya Pak? Nanti kalian foto, kalian kasih dicoret-coret ini area terlarang, ini area jelas. Jelas ya. Terus kemudian dampak pelanggaran. Nah, ini kalau ditemukan, misalnya ada jump cut, pembalikan posisi, disorientasi eyeline dan sebagainya. Kalau enggak ya berarti tulis aja tidak ada. Kalau tidak menemukan. Kalau ada silakan ditulis di situ hasil temuan pelanggarannya. Jadi kalian salah pun kita belajar. Jelas? Apa gimana Pak? Tadi? Kalian salah pun belajar. Jadi jangan pernah takut salah. Iya. Pak, ini buat laporannya harus selesai hari ini. Yes. 30 menit cukup. Sejam. 30 menit. Ya, silakan boleh Emir, terima kasih, silakan bergabung. Tiga tokoh ini. Ya, untuk bikin perencanaannya di laptop aja, silakan. Ada laptop bawa? Ya. Atau butuh kertas? Pak Cesar ambilin kertas kalau butuh. Ya. Ada kertas? Kelas ini Pak. Kelas ini Mama Pak. Kelas. Ini gimana nih? Pertama begini deh. Pertama gini. Udah berapa lama? 50. Udah 45 menit. Kayak perdebaran antara dua. Boleh kamera dikeliling aja nggak apa-apa.
Melihat aktivitas. Terus berarti kamera dari sini, dari kamera satu kan? Iya, dari sini. Berarti itu yang ada dindingnya itu tau kan? Nah, itu biasa disebut garis imajiner. Terus Nggak bisa di sini aja pak. Di materi Pak Cesar tadi di LKPD itu udah diliatin contohnya, jadi dibedah dulu shotnya apa, butuh berapa, 4, 3, 2, berapa shot. Ya, shotnya udah dibedah, baru nanti tentuin rencana blockingnya kayak tadi. Posisi kamera 1, kamera 2 di mana, 3 di mana, 4 di mana gitu. Jelas ya? Jadi dibuat floor plan-nya. Gini lah siswa antara depan. Kalau gini memang nyamping. Siswa A OS. Ya, silakan. OSIS. Garis imajiner. Ya, poinnya garis imajiner ya. Oke, berarti kita beralih sekarang ke ruang praktek. Jadi sekarang beralih dulu ke ruang praktek. Mau pakai baju? Siapa yang mau jadi aktor ini siapa? paling banyak kritik dan tertunggu. Aku tuh udah balik aku udah bayar. Nah iya gitu. Gue tahu. Dulu kan di grafis itu Oh iya terus dia datang. Kamu bisa? Iya. udah sama paling itu jadi lo kan coba. Ada Memang mau bahas gimana ya? Nanti pas saya pakainya nanti ini nih. Nanti aja. Lu nanti nyalain gua. Oh, alright. Itu bisa kelas. Lalu gimana? Tahu sini aja balik ke sisi. Jadi gimana? Udah, nih, habis ini kan pergi lagi. Pakai ini aja. Sambil ngomong, aku mau jalan, aku bisa bikin buatan deh. Buatan ini kan ini, kayak gitu mana? Aku nggak bisa bayar ini. Itu mau kayak apa? Coba. Aku tuh cuma di sini. Dari mana, Bu? Dari sini. Ya nggak sih? Satu. Kan dia. Lu datang kayak namanya bawa bekal lagi. Kamu kan bosan. Ya, bawa lagi. Kamu mau Kayak gini terus sendiri oke? Gue di sini, gue di sini. Iya. Ke sini lagi. Iya. Emang lu kenapa? Panik gue. Bosan kan tinggal ganti. Oke, ayo dong. Ya udah gini aja gimana kalau misalnya dari sini? Belum. Nih guys, busi. Apa tadi? Gini. Yo. Kamera roll. Action. Satu, tiga, satu. Gini. Iya. Oh, langsung Kamera action. Ini sendiri tambah sih. Aduh ini. Iya, sambil kita juga menikmati lain. Ini nggak sih? Kayak banget gitu. Cuma dia
Atau dulu deh, aduh ya. Kebanyakan ya. Ada dua kurang aja. Katanya kan sini. Kan mau buka dong. Yo, langsung dikit. Satu. Apresiasi, tapi nggak ada rasa. Coba deh cium ini. Ini aromanya surga nih. Belum ya. Itu terlalu headband ya tuh. Ini kita yang musuhan aja. Tunggu kan tapi. Tetap kayak sambil makan itu nih. Udah mulai ketawa. Ini kan semuanya. Berarti itu Yang ini kan itu yang ini. Orang tinggal duduk doang. Tahu ya duduk doang. Oke, BC. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Dari kegiatan praktek kita, ya tadi Pak Cesar lihat dinamika yang luar biasa, ya. Pak Cesar lihat istilahnya semangat yang bergebu-gebu, ya, baik dari bawah atau dari atas dengan sejumlah banyak tantangan, betul ya? Dengan banyak masalah, betul ya? Alhamdulillah banyak masalah. Ya, jadi kita bisa belajar dari masalah. Oke. Oleh karenanya BC, Pak Cesar mau tanya di sini kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 3. Iya, 3. Kelompok 3 siap. Iya. Kelompok 4 sudah siap? Masih on proses. On proses. Kelompok 2 sudah siap? on proses. On proses. Kelompok 1 sudah siap? On proses. On proses. Oke. Maka kita berikan kepada bisa di ini atau dari Pak Cesar? Bisa. Ya, silakan. Silakan dicolok. Silakan dipresentasikan hasilnya dan LK-nya. Ya. Presentasi hasil dan LK-nya. Ya. Langsung. Oke. Suaranya matiin aja apa gimana? Matiin aja. Boleh, silakan. Enggak ada bapaknya, Pak. Malah Oke, silakan dimulai dari ini hasilnya kan ya? Iya, iya. Ya, dari presentasi silakan. Assalamualaikum, presentasi di tempat. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Jadi hari ini kita kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Irvi, Melani, dan Aurel akan mempresentasikan tentang garis imajiner kita. Iya, sih. Ya, Di play, Pak. silakan di play.
Jadi bebat. Apa sih? Itu belum. Kecewa gua sama lu. Akibat buru-buru. Doxley. Miring lagi videonya, astagfirullahaladzim. Buru-buru. Nah ya, gitu Pak. Ya, oke. Silakan dilanjut hasil temuan laporannya. Nambah lagi. Silakan. Kenapa cutnya double begitu ya? Ya, silakan. Oke, jadi ini untuk kelompoknya ada saya sendiri sebagai kameramen, kemudian ada Aurel sebagai talent, editor dan sutradara, kemudian Irvi ada talent, kemudian Milani talent. Jadi kalau dari hasil praktik kami, fungsi atau penggunaan blocking pemain dan garis imajiner dalam penyutradaraan adalah untuk pengambilan gambar agar kita nyambung dan tidak membingungkan. Oke. Ini untuk perencanaan blocking pemain dan penerapan garis imajiner. Ya. Jadi ini kamera 1, kamera 2, kamera 3. Kemudian untuk di sini itu pemainnya harusnya di sini ada tengah satu lagi tapi saya lupa nambahin. Jadi ini yang satu ngadepnya ke kanan sesuai sama arah ini, terus yang ke kiri, terus satu lagi di sini. Coba. Terus ini untuk Main ininya. ini Danger area. Exit apa? ini area apa terlarang ya? Iya. Area terlarang ya. Coba. Oke. Tuh, ini di bawah atau bisa jauh banget. Ini untuk identifikasi prinsip 180 derajat dalam pengambilan gambar. Ini kok nggak dicoret? Oke. Ini untuk dari kamera 1. Ini kamera 2. Oke. Ya ini di bawah. Terus ini kamera selanjutnya. Terus ini yang membedakan area aksi 180 derajat yang benar dan area terlarang sisi seberang garis. Ini area aksinya tuh ada di belakang kamera ini maksudnya di belakang ya Pak. Terus yang merah ini artinya di depannya kamera persis Pak. Oke, ini untuk dampak pelanggaran. Ya. Oke, dampaknya gimana? Ada nggak temuan? Tadi Kayaknya ada deh kalau nggak dia salah ya. jam cut ya. Jam cut. Nah, jam cut. Nah, ada di sini nggak diinin ya? Belum, tadi kita baru nyadar soalnya. Baru sadar ya, Baru ada sadar. jam cut ya. Iya, jam cut. Tak gitu kan? Ah. Ya jam cut. Jam Oke. cut. Sip, ada lagi? Nanti tinggal dirapin ya. Iya, iya. Laporannya dirapin nanti di set biar jadi contoh teman-teman. Oke. Ya. Ada lagi? Udah itu aja. Nggak ada? Oke, kita applause buat kelompok 3. Ya. Oke. Ini cerita yang serupa kelompok 4. Ya, betul ya? Ya. Serupa. Tenang aja biar di situ, biar di situ. Kelompok 4 memberikan tambahan. Ada bedanya nggak? Beda. Beda naskah. Sama ya, kalian. beda naskah. Karena kan naskahnya sama ya. Enggak, tapi berbeda. Apa yang membedakan? Bagian kesan pas belajar jalan. Hah? Iya. Oke. Aurel. Harusnya tuh kayak di naskah tuh di dalamnya tuh emang udah ada 3. Oke, harusnya udah ada 3. Memang udah ada 3. Ya, oke, terus apalagi? Itu aja yang kurangnya ya di kelompok 3 ya, karena kan cerita naskahnya sama kan ya. Oke. Ada lagi nggak ada ya? Nggak ada. Kelompok yang lain mau beri masukan? Kelompok 1, 2? Tidak? Tidak ada? Oke. Kalau gitu terima kasih kelompok 3 ya. Atau ada tanggapan dari kelompok 3? Nih, enggak. Saya mau Gimana? jadi- Mau ngelurusin Jadi atau kalau apa? dari yang saya tangkap dari naskahnya itu Ali dan Bejo itu duduk berhadapan di sebuah meja panjang. Ya. Terus di antara mereka ada sebuah buku matematika tebal yang terbuka, suasana perpustakaan sepi. Nah, kalau yang dari saya baca di sini itu nggak ada si siapa tadi? Santi, Bang. Itu. Terus kita baru Terus? masuk ke bawah dan tiba-tiba ada Santinya, makanya kita akhirnya bikin konsepnya tuh kayak gitu, Pak. Oke. Akhirnya datang gitu Ya. ya. Oke. Itu ada penjelasannya seperti itu ya. Kelompok 4 sebenarnya sah-sah aja sih ya. Gitu udah ada atau nggak ada juga sebenarnya nggak masalah. Itu tergantung cara kreativitas kelompok 3 dan kreativitas kelompok 4. Gitu, hanya beda persepsi aja sih itu. Itu hal yang biasa gitu ya. Nah, lalu kemudian ya udah Pak Sesa rasa cukup. Oke, good.
silakan dilanjut, boleh ke kelompok 4 dulu. Mau? Seadanya nggak apa-apa. Seadanya Pak. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah belum? Udah sih Pak beberapa. Udah. Iya nggak apa-apa. Tapi masih ada yang kosong-kosong itu Pak. Iya nggak apa-apa. Nanti sambil bercerita aja. Ya. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Ya, sambil bercerita aja. Nanti bagi kelompok kelompok 3 tolong dirapin RK-nya ya. Iya. Gitu ya. Nggak bisa. Oke. Bisa? Bisa. Ya. Oh, belum buka. Oke. Videonya udah ada? Video udah ada? Udah. Ya, ini videonya. Ini mana? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama kita simak dulu kelompok 4. Silakan. Ini saya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Kesanta Reza Hanafi. Di sini job desk saya sebagai kameramen dan editor. Di samping saya ada Cikita, ada Andin. Andin di sini jadi talent dan sutradara. Terus ada Kala jadi talent juga, sama Nadim jadi talent juga. Ya. Nah, oke, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil video yang sudah kami buat. Ya. Oke, kita plus kelompok 4. Ya. Silakan penjelasannya. Oke, jadi saya ingin menjelaskan praktek kami. Jadi pertama itu fungsi kegunaan blocking pemain dan garis imajiner dalam kendaraan. Jadi blocking pemainnya itu berfungsi untuk memperkuat visual dan POV penonton supaya dia nggak bingung terhadap film yang ditayangkan. Ya. Dan dengan adanya garis imajiner ini dan juga blocking pemain itu jadi bikin film terstruktur, jadi nggak bikin bingung. Lebih terstruktur berdasarkan pengalaman gitu ya. Iya. Oke, terus Ini perencanaan bloknya ini kan ada tiga talent, terus ini ada meja, ini ada 3 kamera 1, 2, dan 3. Oke. Nah, terus Ya. ini ide hasil praktik kami, prinsip Garuda Budaya. Kemudian di sini area aksi dan area terlarang. Di sini area terlarangnya tuh di belakang, jadi aksinya tuh di bagian kamera depan Ya. sini. Oke. Terus dampaknya kita nggak ada ngubah sih Pak. Oke, tidak ada ya. Ya. Highline semua udah sesuai, tidak ada dia seorang kembalikan posisi, jam cut juga tidak ada. Ya. Oke, kita pause buat ya. Ada lagi mau presentasi? Udah ngomong seadanya aja. Biar selesai. Iya, nah. Biar selesai. Boleh. semuanya. Boleh, silakan. Ada di WhatsApp. Ya, nanti Siap, sabar. ya. Sabar, Ya. sabar. Silakan. Ya. Sabar. Mau Rehana dulu Pak. Woi, mau Rehana dulu ya. Ya udah bentar. Gimana? Tolong lu pakai adek sih. Mau Oke, sukses. siapa dulu? Ayo. Dia videonya dulu. Ayo. Silakan. Raihana. Ada aktor. Kelompok 1.
Bentar Pak, ini tapi alfanya belum selesai. Ya, nggak apa-apa. Yang kita belum. Ya, nggak apa-apa. Nanti tinggal diperbaikin aja, dilengkapin gitu ya maksudnya. Kalau yang kurang-kurang ntar tinggal di share lagi di grup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi di sini kita kelompok 1 yang ada Rijal, Rehana dan Ika akan mempresentasikan hasil video kita. Oke. Ada? F1. Kamu F1. Ya. Video. Sabar. Videonya sebentar. Airdrop. Aku jatuh air. Ada? Bentar Pak, bentar Pak. Aduh. Enggak kenapa emang ada apa Riana? Aduh. Nadine. Tenang tadi ke record kok bisa Pak Cesar post. Aduh, nanti saya hapus. Ayo Itu kenang-kenangan Pak. kenang-kenangan. Udah? Ya. Low baterai. Oke, dipercepat. Kita semua baca teks kok. Bisa tuh. Tapi tadi kita nggak bisa. Soal offset. Oke. Iya, astagfirullahaladzim. Bekalnya masih ada beneran nih. Tulang itu bakso sih. Ngemot di. Sama kok jadi romantis gini ya? Ada salahnya jadi romantis. Aduh, Aduh, gua lecu. Cabut. The only exception. Baca doang. Ya, oke. Kameramennya siapa? Hah? Kameramen siapa? Rehana. Oh, keren ya? Wih, gambarnya bagus. Sutradaranya Nika jadi. Ya. Sutradaranya Nika. Iya, oke juga, bagus. Ya. Oke. iya. Silakan. Gitu. Sabar. Nitip dah tuh nitip. Ini dulu. Silakan kakaknya. Baca sekalian. Ayo. Elfanya Pak. Ya. Udah. Boleh, Kak. Udah. Cuman tinggal yang Coman. yang bagian Yang? sama D sama E. ya. D udah deh. Oke, langsung di Tolong. ini. Oke. Aku nih nggak mau gitu. Mampu udah mau kerja sama. Sudah parkir di lapangan. Ya, sudah. Ya, Pak Boy. Oke. Udah siap berarti habis ini? Ini lagi loading Pak. Lagi loading. Ya. Boleh. Iya, ininya belum Pak, apanya? Ya, silakan. Langsung. Oke. Cara ini yang Ya, Mir. Ayo, Ayo, kan. biar cepat silakan. Langsung ke laporan aja. Jadi ya Mm. apa aja ya fungsinya vlogging ya ini agar audiens bisa menikmati visual sesuatunya dan tidak pusing atau bingung ya. Oh, tidak kebingungan. Terus perencanaannya kurang lebih seperti ini ya, emang agak berantakan itu Cepat mohon ya. maaf. Ya.
Karena ini yang oke. Sip. Ya, ini prinsip 180 derajat. Oke, ke bawah lagi. Jawab nih. Oke, ini shot-shot nggak apa-apa, ke bawah lagi. Iya. Nah, yang ini tuh yang D ini nih Pak, tapi dia malah berubah gitu. Oke, ada kesalahan nggak tadi kalian? Ada kesalahan nggak? Komunikasi sih banyak. Enggak, kesalahan itu. Prinsip rule 180 derajat. Nggak ada. Ya, ada jam cut. Ada jump cut ya. Oke, ada masukan bagi kelompok 1? Tidak, sepakat. Oke, kita pos kelompok 1. Oke, kelas kelompok 2. Oh. Oke, Enggak, sudah selesai. kelompok 2. Iya ya. Kayaknya belum apa ya? Tapi si Alda punya gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi videonya udah jadi. Narik gak ikut. Udah. Oke, videonya aja nggak apa-apa. Nanti di mute. Ya. Di rumah Mika dong. Oke, silakan. Harusnya. Iya mau pada apa? MBG. Nih jawab kan, makasih gue jawabnya dah. Jangan lagi. Baru tahu. Itu nasi beneran itu. Iya, itu kalau Mika lapar beneran. Kalau Mika lapar beneran ya. Itu romantis juga. Mood swing. Nah ini kan Siapa ya? Sendiri. Mood swing. Iya tuh. Bawa apa tuh? Lanjut makan lah. Oke. Oke. Ya, kelompok 2, kelompok 1 ada masukan kelompok 2? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau gitu kita applause buat kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 ada yang lagi yang mau disampaikan? Udah. Sudah cukup? Oke, 1, 2, 3, 4 boleh kembali ke Pak Cesar itunya, HDP-nya. Makasih Mika. Boleh? Dip. HDP-nya kembali ke Pak Cesar. Mana? Udah. Mari kita Tadi anuan dulu deh. Apa? Itu apa yang anuan. Itu kenapa nggak jadi di rumahnya? Masih kuat. No. Nggak boleh. Masih kuat kan bukan kita dia udah boleh ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh di. Oke, sekarang Yang boleh rumah dia. kita sesi reflektif. Mau poncat. Oke, coba sama-sama kita sesi reflektif untuk menyempurnakan kegiatan kita hari ini. Ya. Kelompok 1, ada masalah apa? Tantangannya apa yang dihadapi dari praktek ini? Lu ada tantangannya. Santai aja. Apa? Tidak tegas. Oke. Dan saya juga terlalu kayak bingung itu. Bingung. Tidak menguasai. Saya ini jadi kayak kontras. Oke. Sip. Kelompok 2, ada masalah apa? Nih Pak. Kendala apa? Mikanya mukbang Pak. Kayaknya makan waktu. Kalau jam-jam baru Ya iya. Jadi Oke. Apa kendalanya? itu dia kan asik makan jadi waktunya agak kebuang dikit. Asik apa? Asik makan. Asik makan, ya. Berarti menghayati. Ya. Menghayati peran. Iya iya sih Pak. Ya, kendalanya apa? Kendala selain itu apa? Ada. Dalam garis imajiner gak ada? Blocking pemain gak ada? Gak ada, aman semua. Oke, kelompok 3. Tempatnya doang Pak tadi kita bingung. Tempat kenapa? Bingung tadi. Kita enggak sebenarnya bukan bingung. Tadi kita udah bisa tempat tiba-tiba ada orang segerombolan kelas datang. Ternyata ada kelas moving. Kelas moving. Oke. Moving. Oke, hanya itu aja ya. Kalau garis imajiner Tadi kan cuma jam cut doang. nggak ada ya, cuma jam cut. Oke, kelompok 4. Jam shoot. Ini kayaknya paling rame tadi ya. Wah Pak, gesernya mana tuh Pak? Paling rame. Ada kendala apa? Kalau kendala sih kita cuma kurang manage waktu sih. Kalau Manage misalkan waktu, kurang ya. kitanya kalau gitu. Iya. Terus waktu iniin kamera
kamera potong talentnya kemudian susah jadi kita ngapalin shootnya lagi bilang aja nih dia gitu. Oke, ya. Oke, tentu kita udah lihat bersama ya. Dapat Pak Cesar apresiasi, ternyata kalian lulus semua dalam blocking. Kita sama dulu. Ya. Jadi Pak Cesar lihat secara garis besar tidak ada masalah, cuman masalah jam cut aja itu hanya editan aja, bukan masalah apa namanya saat syuting gitu ya, ngambil gambar saat produksi. Jadi ternyata tuntas ini, padahal Pak Cesar masih ada ini baru, tapi minggu depan kita asesmen. Artinya minggu depan ya kita lebih challenge lagi. Minggu depan ngapain Pak? Sama, tetapi Pak Cesar hanya sediakan tema. Udah terlatih ya? Oke. Udah terlatih ya? Ya, jadi hanya tema, nanti Pak Cesar ngambil nilai. Yang Pak Cesar ambil nilai adalah blocking pemain di minggu depan. Jelas? Gitu ya? Nah, boleh terakhir untuk melengkapi kegiatan hari ini, silakan kelompok 1, 2, 3, 4 ya, perwakilan bagaimana kegiatan hari ini ya. Silakan apa pengalaman yang kalian dapatkan ya. Lalu kemudian kegiatan praktek kita gimana, menyenangkan atau ada yang perlu kita kembangkan ya, sehingga untuk next lebih padat lagi ya. Terus apa manfaat kegiatan praktek hari ini untuk kalian? Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Silakan untuk menjelaskan pengalaman hari ini. Kalau pengalaman hari ini sih ya, kalau buat kita harus lebih nge-blend lagi, harus bisa Teamwork ya berarti ya. Catatannya teamwork. Oke. harus bisa saling mendengarin juga. Maksudnya kayak tadi juga sempat ada sedikit berantem kan. Oke, ya. Oke, tapi bisa diatasi ya? Bisa diatasi. Oke. Lalu kemudian wawasan pengetahuan apa yang kalian dapatkan di hari ini? Ngerti blocking berarti udah bisa ngambil posisi kamera, nanti udah bisa ya? Posisinya di mana aja ya? Udah bisa ya? Kelompok 1. Ya, oke. Kelompok 2. Silakan. Pengalaman hari ini. Apa yang didapatkan? Menyenangkan, seru, dan banyak ilmu yang didapat juga. Salah satunya tadi jadi kita lebih tahu blockingan kamera yang tadi garis-garis imajiner, jadi kita juga ngerti dan akan ya diskusi juga yang menurut kita itu akan berguna untuk next project atau misalkan Ya. next challenge gitu Ya, artinya untuk next di nanti tugas, Ya. di mata pelajaran atau nanti di produksi kalian, di kejuruan kalian dalam film, artinya kepake ya. pakai Penting gak ini? Penting ya. Gimana kelompok 4? Penting gak? Kelompok 3 gimana? Bermanfaat gak hari ini? Bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Keterampilan kita hari ini penting ya. Gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 2, kelompok 3 mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, Hal baru apa? Mungkin bisa jadi lebih ngerti aja Pak sama blocking kamera biar tepat gitu. Ya, berarti udah bisa nentuin posisi ya. Ya. Segala macam ya. Udah tahu area terlarang ya. ya Terus area terlarang berarti boleh nggak kita langgar? boleh Boleh. Asal punya apa? Tujuan, gitu ya. Iya. Gitu. Jadi silakan nanti dieksplor aja bagaimana cara kalian ngelanggar dan tujuannya seperti apa. Gitu ya. Oke, terakhir kelompok 4. Apa yang mau disampaikan hari ini? Ya. Buat praktek hari ini lumayan Ya. seru, Ya. terus kita juga jadi tahu bagian-bagian area yang terlarang sama blocking-blocking kamera. Jadi udah ngerti ya naruh kameranya di mana gitu ya. Udah paham ya. Oke. Terakhir sebelum kita tutup, sticky note-nya udah? Gambarkan ya. Setelah praktik ekspresinya.
ekspresi setelah Oh ini setelah ya. praktik. Boleh. Oh, ini sebelum dan setelah gitu. Boleh. Silakan kalau udah ditempelkan di belakang Ping ping ping. Lagi tuh biar dapat Nah, ya. Gambarkan emosi, ekspresi kalian setelah praktek. Silakan tempel di sini. Tempel di sini. Ya. Lalu kita akhiri kegiatan kita hari ini setelah ditempel. Tolong diberikan nama, diberikan ekspresi. Ya, nama kalian, ekspresi. Ya. Aldo di sini bukan di pasien. Aldo di sini. Mana ini pulpen? Udah? Ya, kalau udah silakan tempelkan di sini. Yang udah selesai tempelkan di sini. Itu dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Nah, ini enggak benar. Ya. Tempelkan di sini, area sini. Ya. Ekspresi kalian setelah praktik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Lah yang ini nggak guna dong. Ya, tempelkan di sini, area sini. Ya. Ekspresi kalian setelah ya. Ya, silakan tempelkan di sini nih. Sini. Ya. Silakan. Pak Sesar mau itu nih, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gue beli lagi. Ini ada nama siapa? Maafin. Enggak. Yang nggak ada nama, ayo. Yang nggak ada namanya siapa? Jatuh punya gua. Yang pakai spidol siapa? Gua. Kasih nama. Ya. Masih ngambang. Belum gua tak gitu. Belum. Nih, bikin HP gua. Enggak, kurang. Udah? Jess, copot Jess. Ada air? Gua tahu itu. Oh iya. Ya, udah? Udah? Sip. Pinjak. Apa? Oh iya. Ya, sudah? Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Pas ya berarti ya? 17 ya? 17. Hah? Ya. Oke, kalau begitu terima kasih BC. Ya, Pak. Sudah? Ya. Oke. Coba ya, sudah ya? Ya, Pak. Berarti ini udah semua ya? Ya. Oke. Gimana praktek kita intinya menyenangkan nggak? Menyenangkan. Seru nggak? Seru. Menantang nggak? Menantang. Menantang ya? Oke. Terima kasih BC. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa ya agar kita pulang selamat sampai tujuan. Oleh karenanya Pak Sesar serahkan kepada ketua kelas untuk berdoa. Silakan. Baik semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baik kita berdoa agar yang kita dapat hari ini menjadi berkah. Amin. Diberi keselamatan sampai tujuan kita masing-masing. Amin. Dalam setiap masing-masing dimulai. Amin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati BC, silakan. Ya.